Allahul Hadi. Kaum muslimin, bapak, ibu, jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dunia sampai akhirat nanti. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir Allah, subuh pagi hari ini kita semuanya dalam ketetapan iman Islam, dalam kondisi sehat walafiat jasmani dan rohani, zahir batin, dan mudah-mudahan juga sehat ekonominya. Dan ekonomi kenyang. Sholawat berberikan salam, semoga tetap Allah limpah curahkan kepada manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, manusia yang agung yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Agung, manusia yang paling berhasil membangun kedamaian rumah tangganya, manusia yang paling bijaksana, manusia yang paling manis tutur katanya. Beliau adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai umatnya dan disyafaati di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Al-Quran suratul Fatihah mengawali perjumpaan kita, karena suratul Fatihah nama lain daripada surah Al-Fatihah adalah suratul Du'a. Maka tidak salah ketika kita memulai apapun daripada kebaikan kita membaca Al-Quran suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jaga keluarga kita, anak cucu kita, sanak cucu kita, harta benda kita, dan mudah-mudahan seluruh anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Allah kumpulkan kita bersama keluarga di dunia, dan Allah kumpulkan keluarga kita semuanya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala fi baitil kiramati ajma'in bi niyati sihah wal afiyah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Para bapak sekalian yang dirahmati Allah, wabil khusus para sesepuh, para sepuh, kita doakan semuanya orang-orang tua kita mudah-mudahan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau di masjid kita masih banyak orang-orang tua yang mendampingi kita masih terasa nyaman, ya. Masih banyak orang-orang tua yang istiqomah. Kita pada pagi hari ini materi kita ambil dari kitab Nasha'ihul Ibad, yaitu yang ditulis oleh seorang ulama besar Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ditashih disyarahkan oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, Syekh Nawawi bin Umar. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan tentang kajian-kajian nasihat-nasihat yang terdiri dari asar para sahabat dan juga hadis-hadis sahih dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ali radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil maksiyati kanatin naru fi talabihi. Dari Ali, sahabat Ali karramallahu wajhah. Sahabat Ali ini secara umum semua sahabat itu julukannya radhiyallahu anhu. Itu suatu gelar kehormatan, merupakan doa, dan gelar itu sudah dilabelkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat, ya, karena para sahabat itu total dalam membela agama Islam. Nggak ada sahabat yang setengah-setengah, semuanya total. Semua yang ia miliki, harta, benda, pikiran, tenaga, semuanya itu untuk Islam. Sehingga mereka semua mendapat gelar radhiyallahu anhu. Allah meridhoi mereka. Ini gelar yang tidak bisa diperoleh dari universitas manapun. Gelar mahal, gitu. Dan kita juga mudah-mudahan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengikuti jejak-jejak mereka. Dan sahabat Ali itu juga punya julukan karramallahu wajhah, yang artinya Allah memuliakan wajahnya, mukanya, dengan sebab dua macam. Yang pertama, Sayyidina Ali itu masuk Islamnya dari usia kanak-kanak, sehingga dia tidak mengalami masa jahiliyah, karena waktu jahiliyah dia belum belum balik karena masih kecil, gitu. Sehingga dia mulus. Begitu dia dalam usia akhir balik, dia sudah pengikut Rasulullah. Terus Sayyidina Ali itu kalau buang air atau apapun selama-lamanya, Sayyidina Ali nggak pernah melihat kemaluannya, nggak pernah melihat kemaluannya selama hidup. Bagaimana coba? Bisa nggak kita? Nggak pernah melihat kemaluan kita sendiri, bukan kemaluan orang. Kemaluan sendiri nggak pernah melihat selama hidup. Lalu bagaimana kalau dia buang air
buang air kecil. Ya dia, ya buang air kecil aja, gitu. Nggak pernah dilihatin, gitu. Walaupun itu halal, malah sendiri ngelihat ya, boleh-boleh aja. Tapi Sayyidina Ali itu nggak pernah lihat itu. Itu keistimewaannya, gitu. Sehingga wajahnya Sayyidina Ali itu antara khusus Allah muliakan gara-gara itu. Sehingga punya gelar itu karramallahu wajhah. Yang pertama tidak terkontaminasi dengan perbuatan jahiliyah. Yang kedua tidak pernah melihat kemaluannya. Kalau kita lihat apa enggak? Oh, bukan lihat lagi. Ya. Apa kata Sayyidina Ali? Man kana fi talabil ilmi kana fil jannatu fi talabihi. Siapa orang yang sedang mencari ilmu, maka sebenarnya ia sedang mencari surga. Siapa orang yang mencari ilmu, ya, cara dohirnya dia mencari ilmu, padahal sebenarnya orang itu sedang mencari surga. Dan duduk di majelis ilmu juga sama dengan duduk-duduk di taman surga. Yang Nabi sabdakan, idza marartum, apabila kalian itu melewati atau ketemu riyadul jannah fartahu, kalau kamu bertemu dengan taman surga, maka kamu duduk di situ. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang ada taman surga? Bukannya itu nanti surga? Surga kan nanti di akhir, kan? Tapi kok mengatakan kalau kamu itu menemukan taman surga, maka kamu bergabunglah, duduklah di situ. Nah, sehingga mereka bertanya, qalu wa ma riyadul jannah? Apa itu yang dimaksud taman surga? Qala majalisul dzikri ay majalisul ilmi, yaitu tempat-tempat dibahasnya ilmu dan juga tempat-tempat disebutlah nama-nama Allah di tempat itu. Majelis zikir atau majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Berarti pagi hari ini kita sedang duduk-duduk di taman surga. Betah apa enggak? Duduk di taman surga. Betah apa enggak? Senang apa enggak? Dulu. Kalau sampai duduk di taman surga enggak senang, maunya duduk di mana? Ya kan? Jadi orang yang duduk di majelis ilmu sebenarnya dia sedang duduk-duduk di taman surga. Orang yang mencari ilmu hakikatnya dia sedang mencari surga. Gitu. Dia menempuh jalan ilmu, dia sedang menempuh jalan ke surga. Dan Allah mudahkan orang yang mencari ilmu itu untuk masuk ke dalam surga. Karena memang setiap harinya memang mainnya sudah di taman surga. Tinggal masuk doang. Cuman nungguin apa? Nungguin apa? Syaratnya kalau mau masuk surga ngapain dulu? Mandi dulu. Mau cepet-cepet masuk? Lah bukannya cepet ingin masuk surga. Wa man kana fi talabil maksiati, dan siapa orang yang mengejar-ngejar maksiat, siapa orang yang mencari maksiat, melakukan kemaksiatan, karena dinaru fi talabihi, dia sebenarnya
dia sedang mencari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang mesen kamar untuk berbuat maksiat, sama dengan dia mesen kamar neraka. Dia udah menentukan tempatnya, udah booking kamar apa? Neraka. Ya Allah, siapa orang yang kumpul-kumpul dalam kemaksiatan, dia sedang kumpul-kumpul di neraka. Pada hakikatnya seperti itu, cuma diwujudkannya nanti, perbuatannya sekarang. Karena surga neraka itu akibat dari perbuatan sekarang, gitu. Jadi kelihatannya dia sedang di thalabul ilmi, dan juga sebaliknya kelihatannya itu di tempat kemaksiatan. Itu hakikatnya yang jelas thalabul ilmi, kebaikan itu ada di taman surga, walaupun surganya masih nanti, tapi perbuatannya sekarang. Orang yang selalu dia ada dalam kemaksiatan, kompromi dalam kemaksiatan, kerjasama dalam kemaksiatan, mengeluarkan biaya untuk kemaksiatan, dia sedang walking tempat-tempat dia di neraka. Ini kata Sayyidina Ali, dan tentu apa yang dikatakan Sayyidina Ali tidak pernah menyalahi dari apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersyukur kalau kita dimudahkan, ya, diringankan langkah untuk duduk-duduk di majelis taklim. Dan duduk di majelis taklim mencari ilmu itu gak ada batas umur, Waktu masih kanak-kanak ya adanya di taman kanak-kanak. Kalau sekarang kita sudah tua, berarti bukan taman kanak-kanak lagi, di taman kawa-kawa. Sama TK juga, cuma bedanya taman kanak-kanak sekarang taman kawa-kawa. Ini tapi semuanya orang yang dalam rangka menuju surga, insya Allah. Berikutnya dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri atau disebut yang lebih dikenal itu Imam Malik, Imam Hijaz, Imam Madinah. Imam Malik ini lahir di Madinah, belajar tekun di Madinah, jadi ulama di Madinah, jadi fatwa di Madinah, dan jadi bagian daripada Madzhabul Arba'ah yang tinggal di Madinah sampai wafat pun di Madinah. Ini Imam Malik atau nama lainnya disebut Imam Ats-Tsauri. Imam Malik itu tinggalnya di Madinah. Tapi kalau dia ada di lingkaran tanah suci Madinah, itu Imam Malik enggak pernah pakai sendal, copot sendalnya. Kenapa? Saking tawadhunya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di situ ada manusia, makhluk Allah yang paling mulia dari seluruh makhluk yang dimakamkan di sana. Sehingga saking tawaduknya dia pakai sendal aja nggak berani. Apalagi kalau dia sedang berkendara pakai kuda. Kalau dia pakai kuda, kalau sudah sampai di batasan tanah suci, dia turun. Masa dia di atas kuda sementara di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Gitu. Kalau sekarang seperti itu nggak berlaku. Dia kata, mau ngapain sih kamu?
Betul. Nah, orang sekarang itu begitu. Kalau Imam Malik, para ulama-ulama, para sahabat itu dengan Rasulullah, ya Rasulullah masih ada, Rasulullah sudah intaqala ila rabbihil a'la, sama saja. Karena hakikatnya, ya, secara hakikat Rasulullah meninggal apa enggak? Enggak. Ya. Gitu. Jangankan Rasulullah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah kita menyebut mengatakan meninggal saja tidak boleh. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Quran itu jangan kamu sekali-kali mengatakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Ya. Apalagi Rasulullah, orang-orang yang mati syahid, ulama-ulama itu sangat tidak boleh. Gitu. Sehingga para ulama-ulama yang benar-benar dia rohaninya itu nembus, dia Rasulullah masih ada, Rasulullah sudah intaqala ila rabbihil a'la, sama saja, hormat itu. Dan Imam Malik itu diriwayatkan tidak pernah satu malam pun dia tidak mimpi bertemu Rasulullah. Saking hormatnya dengan Rasulullah. Ya Allah. Baik begitu. Nah, An Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, kullu wasiyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Kullu wasiyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Li anna ma'siyata iblis kana asluha min al-kibri wa zallatu sayyidina Adam kana asluha min asy-syahwat. Apa kata Imam Ats-Tsauri radhiyallahu anhu? Setiap maksiat yang timbul karena dorongan nafsu bisa diharapkan ampunannya. Dan setiap maksiat yang timbul karena sikap sombong tidak bisa diharapkan ampunannya. Karena kedurhakaan iblis pun bersumber dari sikap sombong. Sedang kesalahan Nabi Adam bersumber dari nafsu. Jadi pokok kemaksiatan itu dua. Orang berbuat maksiat itu pokoknya dua. Bisa berbuat maksiat karena dorongan hawa nafsu, bisa juga berbuat maksiat karena kesombongan. Nah, kalau orang berbuat kemaksiatan karena dorongan hawa nafsu, itu ada harapan untuk diampuni. Dan dosa yang bersumber dari kesombongan itu susah harapan untuk diampuni. Karena dosanya iblis bersumber dari kesombongan. Sedangkan dosanya Nabi Adam bersumber dari nafsu. Nabi Adam dia di surga, semua fasilitas apapun dipersilahkan, yang nggak boleh apa? Nggak boleh makan buah khuldi, urusan terus, ya kan? Urusan keinginan, gitu. Ya, yang bersumber dari syahwat, ya macam-macam. Ya, orang mencuri itu urusannya pada keperluan jasmani. Kemudian orang berzina itu dosa-dosa yang hubungannya kepada syahwat. Nah, dosa-dosa yang bersumber dari syahwat ada harapan besar dan mudah untuk mendapatkan ampunan. Ada harapan untuk mendapat ampunan.
Itu dosanya Nabi Adam. Gitu. Nah, sedangkan dosanya iblis bersumber dari kesombongan. Sombong itu nggak ada kaitannya dengan keperluan diri, nggak ada. Jadi tubuh kita butuh nutrisi, sombong enggak. Tubuh kita membutuhkan, kalau nggak sombong nanti lemas, enggak. Jadi nggak ada hubungannya dengan kebutuhan dalam diri. Kesombongan itu hanya bermula dari keangkuhan. Iblis diperintahkan oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam. Perintah sujud di sini penghormatan. Nah, gitu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan ketika kami firmankan li Adam, kepada Nabi Adam, gitu, lil malaikat, kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian para malaikat, termasuk kelompok iblis, karena ini dua makhluk yang diciptakan Allah lebih dulu daripada manusia, diperintahkan untuk menghormati Adam, yaitu yang baru diciptakan. Nah, malaikat sujud. Terus sebagian iblis, sebagian jin sujud. Ada satu kelompok dari jin yang membangkang, nggak mau sujud, yaitu iblis. Fajadadu illa iblis. Jadi illa itu bagian ya daripada kelompok besar. Sebagian dari kelompok malaikat, dari kelompok jin, ada dari sekian yang pada sujud, ada yang nggak mau sujud, gitu. Illa iblis. Aba, mereka itu menolak. Wastakbaro, dan dia itu merasa dirinya besar, sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia menjadi kelompok orang-orang kafir. Sama-sama nanti diserahkan, gitu. Nah, ketika ditanya, Iblis, jangan ya. Ini saya lagi ceritain Nabi Adam tanya, Allah tanya kepada Iblis, kenapa kamu saya suruh sujud menghormati Adam, kamu tak mau? Apa kata Iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ana khairum minhu. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik daripada dia. Tuh, merasa apa? Merasa lebih baik daripada Adam. Enggak mau. Padahal Allah punya tujuan, Allah punya aturan. Kenapa Nabi Adam itu walaupun diciptakan belakangan, lalu setelah sudah diciptakan kok nyuruh kelompok jin dan malaikat menghormati Adam? Karena sebelum Allah nyuruh, Allah membekali ilmu dulu kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Wa 'allama Adamal asma'. Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama yang ada di alam semesta ini. Allah bekali kepada Adam ilmu yang cukup dan ilmu yang memadai seluruhnya. Asma kullaha. Nah, walaupun dia baru
walaupun dia masih muda, walaupun dia senior, tapi ilmunya oleh Allah dibekali. Jadi muda tapi berilmu. Kalau malaikat, walaupun dia sudah senior, bahkan sudah ibadah ratusan bahkan ribuan tahun, tapi dia nggak dikasih ilmu. Nah, ilmu ini lebih tinggi, sehingga Allah menyuruh kelompok yang sebelumnya menghormati kepada Nabi Adam. Tapi iblis nggak mau. Karena iblis nggak mau, maka iblis dilaknat oleh Allah. Ketika iblis dilaknat oleh Allah, iblis punya permintaan. Apa permintaannya? Dua. Yang pertama, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku umur panjang sampai hari kebangkitan. Sehingga iblis dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, iblis gak ada yang mati. Sedangkan iblis juga sama berkembang biak. Dari dulu sampai hari ini gak ada yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau manusia, para orang tua kita sudah pada nggak ada, ya kan? Nah, jadi jumlahnya iblis juga lebih banyak daripada manusia. Umurnya iblis lebih panjang, nggak ada yang mati. Jadi kalau iblis jenggotnya itu sampai nyengsel tanah, ya wajar. Yang pertama memang nggak ada yang mati, sudah ribuan tahun. Yang kedua di sana nggak ada tukang cukur. Ya kan? Nah, coba kalau dia datang ke dunia terus memperlihatkan diri, wah, kita terkira heran. Kenapa dia bercukur-cukur jenggotnya? Jadi kemaksiatan iblis oleh Allah tidak diampuni karena bersumber dari kesombongan. Nah, ini warning buat kita semua. Jangan sampai mewarisi karakter iblis. Jangan sekali-kali mewarisi karakter iblis, sifat iblis. Apa itu? Sombong. Apa sih sombong? Apa sombong? Sombong sekali. Apa yang dimaksud sombong? Merasa lebih daripada orang lain. Itu sombong. Ya. Nah, ini kita kena warning semua ini. Iya. Semua kena. Jangan. Kalau ada timbul dalam diri kita nih, timbul itu segera tekan terus. Ini bahaya sifat ini. Dan sifat ini sama sekali tidak dibutuhkan sebenarnya dalam tubuh kita. Gitu. Kalau orang berzina, mungkin karena dia itu, yang namanya nafsu timbul terus, gitu. Sementara ada kesempatan, ya, terus dia terkekang misalnya. Nah, sehingga walaupun nggak maklum gitu kata-katanya, tapi itu ada hubungannya dengan tuntutan. Kalau zaman dulu itu rata-rata maling, ya, itu dia karena ingin menumpuk harta atau karena lapar? Karena lapar, ya kan? Sehingga maling zaman dulu, maling apa tuh? Singkong, ya kan? Singkong tuh
Saya dulu bapak saya pernah nguber maling. Karena apa? Nanam singkong sudah mulai ada itu, tapi dicabutin orang dulu. Asal pagi-pagi ada beberapa yang sudah geletak, udah ini berapa pohon gitu. Maka dia dulu ngambilnya ya dalam semalam kadang-kadang ya 5 pohon gitu. Ya karena keperluan, karena dia lapar gitu. Nah, dosa seperti itu memang ada tuntutan dari dirinya gitu. Kecuali orang korupsi ya. Kalau korupsi artinya dia lapar apa enggak? Yang korupsi ini orang yang gajinya kecil apa yang gajinya gede? Yang pantas korupsi itu guru madrasah. Yang gajinya sebulan cuma 300.000 di kampung-kampung itu, masya Allah. Guru-guru honorer madrasah itu gajinya itu masih ada yang sebulan 300.000 sampai hari ini. Kalau kita pikir cara logika, kok dia bisa hidup? Tapi ternyata rezeki itu beda dengan gaji. Kalau gaji ketahuan bulannya, sebulan sekali. Terus jumlahnya, nominalnya ketahuan apa enggak kalau gaji? Ketahuan. Tapi kalau rezeki enggak. Rezeki itu bukan hanya gaji. Terserah Allah. Gitu. Jualannya jualan jualan tape. Yang kalau dia ngikutin rezeki secara normal, ya paling dia sehari untuknya 150.000 sampai 200.000. Yes. Tapi kalau Allah mau ngasih rezeki, gampang bagi Allah. Dia ketabrak mobil, orangnya selamat, tapi nama rombongnya hancur. Yang nabrak orang kaya, bertanggung jawab, sehingga itu tape sama rombong itu kalau dijumlah paling nilainya cuma 500.000. Yang nabrak orang kaya, dia takut supaya dia damai, langsung dikasih 10 juta. Dengan gara-gara ketabrak mobil, malah dapat 10 juta. Begitu dia pulang ke rumah, ditanya sama istrinya, Pak, lah mana rombongnya? Aduh, ketabrak mobil gitu. Nah terus, tapi ini diganti. Berapa Pak gantinya? Nih 10 juta. Apa kata istrinya? Alhamdulillah. Kalau begitu besok ya ketangkap lagi. Balas doa itu orangnya ketabrak lagi gimana? Nah benar. Ya beli rombong lagi, jual tape lagi. Besoknya benar-benar ketabrak lagi, roh istrinya doain. Begitu besoknya ketabrak koasi. Yang sopirnya agak punya duit, udah rombongnya hancur, dia nggak mau buat ganti orang duit. Akhirnya justru kagak diganti bisa. Jadi kalau rezeki itu beda dengan gaji. Ya terserah Allah. Bagaimana Allah ngasihnya. Ya. Jadi kalau dia berbuat kemaksiatan karena benar-benar tuntutan, itu untuk mendapatkan ampunan gampang. Sehingga maka kita itu jangan sampai berhenti istighfar. Gitu. Karena tadi itu yang pertama, hindari kesombongan, hindari kita merasa lebih daripada orang lain, gitu. Sehingga kita sudah merasa lebih tinggi
lebih pintar, lebih hebat, lebih punya, gitu, lebih apalagi, ya kan? Nah, sehingga memandang orang lain sebelah mata, gitu, ya, nggak boleh. Itu warisan siapa tadi? Warisan iblis. Sedangkan kita ini harus bermusuhan dengan iblis. Inna syaitona aduwwum mubin. Syaitan itu agung bagimu, harus menjadi musuh yang nyata. Jangan kita malah menemani, yaitu sifatnya kita sandang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang pertama kita menjaga segala kemaksiatan, wabil khusus kemaksiatan karena merasa lebih daripada orang lain. Ini kemaksiatan. Bahkan ini kemaksiatan yang paling berbahaya karena susah untuk mendapatkan ampunan dari Allah karena kesombongan itu. Ada seorang ulama itu sudah menjadikan hidupnya hanya untuk ibadah, sehingga dia nggak kerja. Lalu bagaimana supaya bisa makan? Dia makan nyari rezeki, yaitu ngais-ngais sampah di pasar. Jadi setiap dia pagi dia ke pasar, di sampah ada orang buang roti yang masih bisa dimakan. Kalau sudah dapat roti satu udah cukup. Kalau air kan, kalau zaman dulu air di mana ada bisa diminum, kecuali sekarang kan. Nah, udah kalau sudah cukup buat berdiri, kuat berdiri sholat, sudah. Nah, suatu saat itu ulama pas lagi ngais-ngais di sampah pasar, nyari supaya bisa dimakan. Di situ ada anjing, namanya di sampah pasar ada anjing. Apa kata ulama? Hei anjing, saya nyari sebelah sini, kamu sebelah sana dong, bagi-bagi lapar. Gitu. Kamu, hai anjing, bisa lebih mulia daripada saya. Karena apa? Karena saya belum ketahuan. Kalau kamu udah ketahuan, kamu gak bakalan masuk neraka. Ada nggak anjing masuk neraka? Nggak ada. Justru ada anjing yang masuk surga. Anjing siapa? Ashabul Kahfi. Tapi nggak ada anjing, nggak ada binatang yang masuk neraka. Karena dia nggak mendapat beban fitrah. Gitu. Kalau dia meninggal atau mati, sudah mati aja. Nggak ada sisa bagi binatang. Gitu. Kalau kamu sudah ketahuan, kamu nggak bakalan masuk neraka. Tapi kalau saya, kata seorang ulama itu, yang hidupnya terus-menerus hanya ibadah stop, gitu. Kalau saya belum ketahuan, kalau ternyata nanti Allah ridho pada saya, ya saya bisa lebih mulia karena masuk surga. Tapi kalau ternyata nanti Allah nggak ridho dengan saya masuk neraka, lebih hina daripada kamu. Pernah nggak kita berdialog begitu diri kita kepada hewan? Hewan nggak ada yang masuk neraka. Tapi kalau manusia, kalau dia tidak mendapatkan ridho Allah, masuk neraka. Bisa lebih hina daripada binatang. Maka kesombongan harus ditekan betul-betul. Jangan ada dalam hati kita merasa lebih daripada orang lain. Dan ini yang menjadi gap. Itu gara-gara ada perasaan itu. Ya. Jadi apa kata Imam Malik, Imam As-Sawri itu, dosa yang bersumber dari syahwat ada harapan untuk diampuni. Dosa yang bersumber dari kesombongan susah untuk terampuni
Karena dosa yang bersumber dari syahwat itu adalah dosanya Nabi Adam karena kebutuhan. Tapi kalau dosa yang dari kesombongan itu dosa warisan iblis, yang mana iblis seluruhnya dikutuk oleh Allah menjadi ahli neraka. Kita mohon kepada Allah supaya kita ini dihindarkan dari riya, dihindarkan dari sombong, dihindarkan dari sum'ah, dihindarkan dari ujub, dihindarkan dari kedengkian, dihindarkan dari kebencian, dihindarkan dari dendam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau minta ampun kepada Allah, mintakan pula ampun semua orang mukmin. Ini saudara-saudara kita semua. Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang mukmin itu saudara kita. Bahkan disebut ikhwah, melebihi daripada saudara kandung. Gitu. Kalau kita mohon ampun, mintakan pula ampun saudara-saudara kita. Itu kebesaran hati loh. Itu kebesaran hati. Gitu. Terus wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hatiku sifat dendam terhadap sesama mukmin. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa dibaca dan dipahami. Makanya ada doa yang sering dianjurkan oleh seorang ulama ahli thariqah, yaitu Syekh Saman. Siapa orang yang membaca doa ini, maka dia akan Allah berikan meninggal dalam husnul khotimah. Allah itu, apa itu doa itu? Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Kenapa itu kok doa yang membuat orang husnul khotimah? Karena doa itu adalah untuk membersihkan hati dari segala kesombongan. Gitu. Jadi kita doa bukan untuk diri kita, tapi doa untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni seluruh umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasih sayang terhadap seluruh umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutuplah semua kebutuhan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutuplah semua keburukan-keburukan umat Nabi Muhammad. Nah, kita kadang-kadang justru keburukan teman malah kita enek-enek, malah kita ceritain ke sono kemari. Orang perlu. Baik, sampai di situ. Barangkali ada yang mau bertanya, 1-2 orang karena udah masuk waktu Islam. Ada? Ustaz, yang mana duluan? ibadah tadi, ulama tadi, Ya. ibadah kan ada mahdoh, guru mahdoh. Ya. Jadi nyari nafkah pun kan wajib Ya. hukumnya. Kalau beliau cuma ibadah khusus ibadah saja, bagaimana menurut cerita tadi ulama tadi yang Oh iya, terima kasih. Ya. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Yang mahdoh itu yang wajib-wajib, yang langsung terhubungnya ke Allah. Ada ibadah yang ghairu mahdoh yang sifatnya sosial. Lalu bagaimana itu ada ulama yang dia itu hanya ibadah kepada Allah toh sampai dia kerja janggal, dia nyambung hidupnya nyari sampah di pasar, yang penting dia sudah dapat sesuap 2 suap, bisa berdiri untuk sholat, sehingga hidupnya hanya sholat tok. Bagaimana seperti itu? Boleh dalam tingkatan tertentu. Kalau sudah sampai tingkatan di situ boleh. Dia berarti sudah nggak punya tanggungan anak istri. Ya, kalau kita masih punya
kandungan anak istri ya orang lelek. Kita masih punya istri, masih punya anak, kemudian kita nggak kerja, kita nyari roti bisa di pasar atau dapat sepotong udah untuk diri kita. Yang penting gua udah kuat ibadah. Anak, istri mati, ya nggak boleh. Jadi boleh hanya pada tingkatan tertentu. Gitu. Ya. Kalau yang belum tingkatannya ya boleh. Karena ada tingkatan sabar, ada tingkatan tajrid. Kalau sabar, ya masih dalam tingkatan sabar. Yang namanya orang dapat rezeki, ya harus kerja. Itu namanya tingkatan sabar. Kita semua. Tapi kalau udah tingkatan tajrid seperti para wali, ya orang kerja wali. Ya, udah tingkatan wali, maka dia itu pergi ke hutan, menyendiri, ibadah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, terus anak istrinya, ya karena dia sudah keluar dari lingkaran itu, gitu. Dia ibadah top, dan itu ulama-ulama, termasuk Rasulullah sebelum menerima wahyu, dia juga uzlah Rasulullah. Setiap malam selama 3 tahun itu sampai turunnya wahyu itu. Syaikhul Qadir Jailani dia uzlah sampai 25 tahun. Gitu. Jadi ada tingkatan tertentu. Gitu. Yang kita tidak berharap kepada makhluk, hanya kepada Allah. Tok konsentrasi. Allah jamin. Tapi kita belum bisa. Terima kasih. Kesombongan itu tidak merasa lebih dari yang lain. Tapi sudah keseharian kita, kita tidak lepas dari itu. Nah, misalnya, ya, pertanyaan saya sebenarnya maksudnya kesombongan itu apa? Dalam keseharian kita itu misalnya apa yang kita bilang tadi, menciptakan kebaikan orang. Nah, dalam kehidupan kita ini seperti katakanlah demokrasi itu kita sering pilihlah kami saya karena saya mesti pilih dia, jangan pilih dia karena dia begini. Nah itulah itu ya itu pertanyaan saya itu batas kesombongan itu gimana ini sebenarnya kita ya apa saya bilang tadi kalau sombong itu susah diampuni dosanya. Ini gimana itu kita dalam kehidupan yang sekarang? Ya, terima kasih. Kita untuk menghilangkan kesombongan, kita harus mengembalikan semua yang kita miliki, baik tubuh kita, baik harta benda kita, baik pengetahuan kita, itu semua dari Allah, bukan dari diri kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita itu jangankan berkuar-kuar kita berdiri aja, kalau nggak Allah kehendaki bisa berdiri, nggak ada kekuatan untuk bisa berdiri. Semua itu pemberian Allah. Itu cara untuk menghilangkan kesombongan. Nah, ada pun orang pilih saya punya program ini. Kalau pilih saya nanti menikah gratis semua. Bapak-bapak senang. Misalnya gitu. Nah, kalau udah ranah politik, udah susah untuk menghindari kesombongan. Karena politik itu modal utamanya menganggap dirinya paling dan mencaci lawan. Itu udah pas. Itu politik. Maka kalau belum kuat, jangan masuk dunia politik.
dan jangan gampang-gampang terlibat dalam urusan politik kalau kita memang nggak terjun gitu. Jadi boleh, tapi harus benar-benar kuat, benar-benar sudah levelnya itu sudah bisa benar-benar menghilangkan keakuan. Kalau seseorang masih banyak aku gitu, rasa ananiak namanya. Anania itu merasa dirinya gitu. Itu kita kepada Allah, datang kepada Allah, terus kita merasa diri saya begini ya Allah, saya mempersembahkan ini untukmu ya Allah. Enggak. Manusia itu enggak punya apa-apa. Sehingga kita harus berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua itu dari Allah, enggak ada dari kita gitu. Dan itu masih panjang untuk menghilangkan sifat anania. Jangan dikit-dikit, oh itu karena saya, dikit-dikit, oh itu kalau nggak saya. Nah, itu kembali kesombongan. Ini masjid kalau nggak saya, nah bahaya itu. Nah, belum tentu jadi ini. Nah, itu kagak boleh. Itu sifat kesombongan. Diri kita ini kalau tidak dikehendaki oleh Allah nggak punya apa-apa. Semua itu karena Allah kasih. Ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa duduk di sini pagi-pagi, bisa sholat subuh berjamaah, bisa taklim. Ini juga merupakan taufik dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan taufik, pertolongan, menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan, kita mungkin nggak ada di sini. Nggak boleh. Jadi makanya kalau kita berbuat kebaikan, nggak usah diomong-omongin. Gitu. Ciri orang baik, orang yang melupakan kebaikannya, yang diingat justru kekurangannya. Ciri orang baik. Ciri orang buruk, orang yang selalu mengingat kebaikannya. Jadi itu, kalau udah karena dia sudah merasa berbuat, gitu kan, nah, udah anak cucunya diceritain. Padahal nggak minta diceritain aja. Padahal dia nggak suka diceritain aja. Apa ceritanya? Itu Masjid Al-Muhajirin. Kalau kamu pengen tahu, dulu itu masanya begini-begini. Tapi karena babak, karena engkong itu sekarang itu kamu jangan lihat sekarang. Dulu itu babak. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu bagian daripada sifat anania. Kalau nggak saya. Kenapa kalau nggak lo? Jadi nggak boleh. Ya. Itu warisan iblis. Ini harus kita kuras habis. Supaya kita itu kepada siapa aja menghargai. Kepada siapa saja kita itu santun. Pada orang yang lain paham, kita tetap nggak pernah nyalahin, nggak pernah nunjuk, gitu. Kamu punya paham begitu, monggo. Aku punya paham ini, ya juga saya jalanin karena Allah. Kalau begitu kira-kira gampang berantem apa enggak? Damai. Kalau semua itu merendah, semua dikembalikan kepada Allah, itu banyak di masjid sesama jamaah juga pada berantem, sesama pengurus juga berantem, gara-gara apa itu? Tadi sifat anania, merasa. Itu dosa warisan. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua
semuanya dari sifat Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hilangkan semua sifat yang Allah tidak kehendaki dalam diri kita dan Allah ridho kepada apa yang kita lakukan. Sehingga insya Allah kita semuanya mendapat cucuran rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah, dan kita semua menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu